Tanda, 俺は Masalah monorannya sah. Di tanah suci Merijoa, Kuma sebagai si Chichibukai melaporkan kekalahan Gekko Moria pada Sengoku. Kebetulan di sana ada Garp. Kuma mengatakan bahwa tugasnya menangkap Mugiwara gagal dan mereka berhasil kabur. Sengoku tak puas bahkan tak mempercayainya. Ia benar-benar pusing bagaimana menutupi kekalahan seorang si Chichibukai kembali pada publik. Karena hal itu bisa merusak citra mereka sebagai angkatan laut. Tapi Garp menenangkannya karena cucunya itu bukan tipe anak yang suka menyombongkan diri atas kemenangannya. Mereka juga mengira jika melihat dari log, kemungkinan Mugiwara akan semakin dekat dengan markas angkatan laut. Gapuk sama. Di sisi perjalanan Mugiwara, para kru sedang menikmati waktu mereka bersama. Saat ini tujuan mereka adalah Fishman Island sebagai pulau selanjutnya. Luffy yang sedang mancing juga merasa bosan karena sama sekali tak ada ikan lewat. Kebetulan Usopp melihat gerombolan ikan yang melintas di kapal mereka. Nami yang tahu pasti ada sesuatu yang langsung paham, dan ternyata ada arus ular pada lautan yang mereka lewati. Mereka pun bekerja sama untuk melewati arus ular itu. Oh, sisir. Dari kejauhan, mereka melihat Red Line dan mengingat saat mereka pertama kali masuk ke gerbang Grand Line. Dengan Coupe de Bersani, mereka pun bisa keluar dari arus ular dan sampai di Red Line. Panikah, Red Line yang melingkari bumi secara vertikal mengingatkan mereka pada labun di sisi belahan Red Line Lion. Mereka juga bersyukur petualangan mereka telah sampai sejauh itu. Franky juga berasal dari South Blue 30 tahun yang lalu, pernah melewati Red Line ini, dan Robin dari West Blue sekitar 5 tahun yang lalu. Mereka pun cukup bingung bagaimana caranya untuk menuju Fishman Island, sekalian menunggu Chopper dan Usopp berenang. Zoro juga terus melatih dirinya seperti biasa, apalagi ia terus mengingat peristiwa Kuma kemarin. Sedangkan Robin, Luffy, dan Brook menelusuri bagian bawah Red Line dengan hiu. Nami dan lainnya terus berkomunikasi dengan mereka di atas kapal. Tapi di kedalaman 5.000 meter, mereka malah bertemu monster laut. Nami juga sebagai navigator lebih pusing mikirin gimana caranya ke Fishman Island daripada khawatir sama 3 pengguna buah iblis yang menyelam di dalam laut. Saat mereka keluar dari lautan, monster laut itu malah mengikuti mereka. Alhasil si Luffy langsung memukul monster itu dan memuntahkan 2 makhluk lain. Yang ternyata wanita itu adalah Duyung dan seekor bintang laut. Dan dua-duanya malah saling kaget. Pada akhirnya mereka pun berkenalan. Duyung muda tersebut bernama Kimi dan bintang laut yang katanya gurunya itu namanya Papag. Mereka pun berterima kasih pada Luffy karena telah mengeluarkannya dari perut monster laut itu. Mereka juga berniat memberikan Luffy dan lainnya takoyaki karena ia bekerja di kedai takoyaki manusia ikan bernama Hachin. Saat Kemi menghubungi Hachin yang menjawab malah seseorang dan katanya Hachin sedang disandera dan akan dijual. Ditambah harga manusia ikan jenis buri tak cukup mahal. Pria itu juga mengatakan jika Kemi hendak menyelamatkannya, Kemi harus ke Pulau Sabawu di Groove 44. Pada akhirnya Luffy dan semua kru pun setuju untuk membantu Kemi. Ditambah si Luffy juga udah kepengen banget takoyaki gratisnya. Kemi pun menggunakan kekuatan duyungnya untuk memanggil para ikan. Ikan-ikan itu akan membantu mereka mengarahkan ke Pulau Sabaudi. Di sisi Hachi atau Hachin sendiri, ia ternyata beneran diculik dan akan dijual. Selain itu, ternyata si Hachin ini adalah orang yang kita kenal di Arlong Park, bersama Chou dan Kurobi di desa Nami. Bos mereka yang bernama Duval juga memerintah bawahannya untuk sesegera memantau kedatangan Kemi. Para bawahannya itu, para penunggang ikan terbang. Balik ke Sanigo, Kemi benar-benar khawatir pada temannya itu. Sedangkan Papa memberikan informasi bahwa di Pulau Sabaudi sangat kental dengan perjualan dan perbudakan manusia. Para penculik juga banyak berkeliaran di sana. Beberapa kru seperti Zoro dan Sanji juga berasumsi bahwa Hachi yang dimaksud adalah Hachan, musuh masa lalunya. Jika itu benar dia, maka mereka malas untuk membantunya. Untuk mengalihkan rasa sedih Kemi, Brook pun memainkan biolanya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan ikan terbang.
Ini bontok. Setelah mereka menyerang dan Duval mengetahui Kemi bersama Mugiwara, mereka pun diperintahkan mundur. Duval yang mendengar Mugiwara sedang menuju markasnya tampak emosi. Ia sepertinya memiliki dendam kesumat pada mereka. Setelah diserang, tentu saja mereka bingung karena penyerangan terjadi begitu singkat. Sedangkan di sisi Duval sendiri, ia mengubah rencananya. Selain menculik Kemi, mereka juga akan memusnahkan Mugiwara dan membalaskan dendamnya. Ditambah Mugiwara memiliki harga yang sangat tinggi. Sedangkan si Hachan yang tahu kekuatan Mugiwara karena pernah membantai Arlong, ia hanya bisa bergumam di dalam hatinya. Terlebih, ia juga takut pada Mugiwara. No. Ucapan mereka akhirnya terlihat. Duval dan bawahannya langsung bersiap. Sedangkan di sisi Sunny, para kru bingung karena markas di sana sepi. Saking takutnya Hachan pada Mugiwara, ia melapisi tubuhnya dengan tinta agar tak terlihat. Dekan Sanji yang tanggung curiga langsung berteriak menanyakan kabar Arlong. Hachan adalah tipe orang yang sembrono. Makanya ia langsung menjawab bahwa Arlong, Chou dan Kurobi dibawa angkatan laut. Hachan adalah satu-satunya yang lolos dan buka warung takoyaki. Walau tell me, si Luffy juga cukup emosi mendengar orang yang mau diselamatkan adalah bawahan Arlong. Kemi yang akhirnya tahu bahwa Hachan adalah musuh lama mereka jadi putus asa dan berniat menyelamatkannya sendirian walau tahu itu adalah jebakan. Pada akhirnya, setelah dipikir-pikir oleh Nami, mereka pun mau menyelamatkan Kemi dan Hachan. Apalagi Nami tahu kalau Hachan sebenarnya orang yang baik. Dan pertarungan pun dimulai. Ingarah, katanya. Woi, apa itu? Yaro, kamu. Yoho. Dalam pertarungannya, walaupun seperti biasa dilakukan dengan kekonyolan mereka pun berhasil melepaskan Hachan. Tentu, ia juga turut membantu menyerang para penculik itu. Kalau itu Brook juga akhirnya unjuk kekuatan. Dengan kemampuannya berlari di atas air, ia membuat para nakama tercengang. Mino, korang. Luffy yang malah main-main ikan terbang akhirnya jatuh langsung ke markas Duval. Dia terkejut melihat wajah asli Duval. Saya untuk enggak apa saya juga aman. Ini keramaian semakin diperparah ketika Luffy berlari karena dikejar oleh Duval dengan kendaraan anehnya. Mereka semua terfokus pada Duval. Ditambah Duval mengatakan dendam kesumatnya pada salah satu kru Mugiwara yaitu Sanji. Semua kru jelas bingung karena dendamnya tak berdasar. Tidak. Si Luffy yang sudah melihatnya menunjukkan mengapa Duval dendam pada Sanji dengan cara membuka topengnya. Oh, jelas semuanya bengong melihat itu. Duval mengatakan bahwa Sanji adalah orang yang merusak hidupnya. Bukan untuk sekedar membalaskan dendam dengan mencari Sanji ke lautan, malah dirinya lah yang terancam mati oleh Angkatan Laut. Yang ternyata muka Duval adalah muka yang dipasang oleh Angkatan Laut pada poster buronan Sanji. Bukannya kasihan, Sanji langsung berapi-api ini memukulinya. Jangan jatuh. Asal kamu tuh seperti ya Sanji. Duval juga meneteskan air mata. Selain Angkatan Laut, ia juga diburu oleh para pemburu hadiah. Sanji pun mendekat dan langsung menendangnya.
Ini juga benar-benar emosi karena bukan wajahnya lah yang ada di poster boronannya. Makanya dari itu, Sanji langsung memerintahkan Duval minimal ngubah rambut lah biar beda dikit. Sanji pun ditangkap dan dibawa ke dasar laut, tapi Kemi langsung terjun untuk membawa Sanji. Buruknya, para penunggang ikan terbang itu mengangkat jangkar raksasa untuk dihantamkan pada Sanigo. Tapi dengan kecanggihan Sanigo yang dirancang Franky, Sunny bisa mundur. Bahkan untuk menyerang balik saja, Franky memerintah Usopp untuk masuk ke kepala Sunny dan menembakkan senjata rahasia mereka. Sanji juga berhasil diselamatkan dan untuk finishing, Luffy akan menghajar Duval. Tapi belum apa-apa, banteng itu langsung pingsan saat menghadap Luffy. Semua orang bingung dengan kejadian itu. Sanji pun akhirnya turun lagi dan akan menyelesaikan semua ini. Dengan semua serangan tepat di wajah Duval, Sanji mengatakan bahwa tendangan itu akan membuat kesengsaraan Duval berakhir. Singkatnya, saat Duval bangun dari terkaparnya, sangat kaget dengan mukanya itu. Di sisi lain, Luffy dan Hachan melanjutkan perjalanan dengan takoyaki Hachan yang super enak. Walau Hachan agak absurd dengan Nami, lama si Duval dan anteknya datang lagi. Dengan wajah yang jadi ganteng padahal biasa aja tapi lebih baik dari sebelumnya, ia mengucapkan terima kasihnya pada Tuan Sanji. Belum pergi, ia juga mengirimkan nomor Denden Mushinya. Barangkali mereka butuh bantuan suatu saat. Selesai dengan mukbangnya, mereka pun berkumpul di dek. Takemi mereka sedang menuju Pulau Sabaody. Jika mereka ingin ke Fishman Island, mereka harus transit ke sana dulu. Hachan juga menjelaskan bahwa manusia ikan dan mermaid atau merman tinggal nyelam untuk pulang ke pulau ikan. Tapi beda dengan manusia yang akan mati karena tekanan air, bahkan menggunakan kapal selam sekalipun. Papag juga menjelaskan lebih detail jika mereka ingin ke dunia baru atau New World. Ada dua cara. Yang pertama dengan meminta izin pada pemerintah dunia untuk melintasi Red Line melalui jalur atas dan Pulau Suci Marijoa adalah puncaknya. Tentu saja bajak laut tak akan dibiarkan begitu saja jika pakai cara ke-1. Semisal bisa pun mereka harus meninggalkan kapal mereka untuk melintasi Red Line dan pakai kapal baru di seberangnya. Sedangkan cara kedua disebut dengan istilah rute Ocean Floor, yang mana mereka akan transit ke Fishman Island dulu. Rute itu sangat-sangat berbahaya. Banyak monster laut, raja laut, dan lain sebagainya. Kimi juga menambahkan rute Ocean Floor bisa menggunakan kapal mereka sendiri. Tentu saja Franky sebagai ahli kapal bingung karena kapal mereka kagak bisa nyelam. Sebagai informasi, dinding besar Red Line melingkari dunia. Di bawahnya pasti ada lubang kecil dan itulah jalan menuju Fishman Island dan sebenarnya itu tepat di bawah Marijoa lalu perlu menyelam 10.000 meter kedalaman laut. Dan Kemi mengatakan bahwa nanti di Sabaody kapal mereka bisa dipakein pelindung kapal agar bisa menyelam sampai 10.000 meter. Singkatnya, mereka pun sampai di pulau besar Sabaody. Mereka benar-benar sangat takjub dengan keindahan pulau itu. Bahkan di pulau itu muncul gelembung-gelembung pada tanahnya. Wah, gyujin to sashiteru kedo. Menurut Hachan, gelembung itu berasal dari pohon mangrove, dan totalnya ada 79. Setiap pohonnya mirip pulau kecil karena akarnya sangat besar, dan semuanya menyatu lalu dinamai Sabaody. Bahkan setiap pohon juga dibuatkan angka penanda. Mereka pun berlabuh di hutan 41. Terungkap juga akar mangrove di sana menghasilkan getah dan saat pohon itu bernafas mereka menghasilkan gelembung. Ayo! Sekarang Hachan akan mengantarkan mereka pada kenalannya yang bisa membuat gelembung pelindung untuk kapal mereka. Pelindung itu bisa tahan saat menyelam ke dalam lautan menuju Fishman Island. Tapi sebagai gantinya, Hachan meminta mereka berjanji ketika mereka nanti memasuki kota, mereka harus lari ke World Nablus atau ibu kota Marijoa.
Saat di sana, apapun yang terjadi di kota mereka harus acuh dan tak ikut campur setiap apapun yang terjadi. Bahkan jika ada seseorang yang dibunuh di hadapan mereka. Setelah semua penjelasan Hachan, semuanya pergi kecuali Frankie dan Usopp yang menyiapkan sumber energi cola untuk Sunny. Sedangkan Sanji ngejagain kapal karena mereka punya banyak emas. Zoro yang gabut akhirnya mutusin buat jalan-jalan. Awalnya ia pikir gak akan tersesat karena mereka parkir di groove 1. Padahal, setelah Zoro pergi, Sunny parkir di groove 41. Sisi Hachan, ia sedang menjelaskan siapa itu Tenryubito. Tenryubito adalah bangsawan dunia. Mereka sangat sombong. Mereka memakai masker sehingga tak menghirup udara yang sama dengan manusia biasa. Ia juga memperingati untuk tidak melawan mereka. Di Sabaody juga banyak bajak laut terkenal berkumpul yang hendak pergi ke dunia baru. Para angkatan laut dan pemburu hadiah juga banyak di sana. Bahkan jika bajak laut diculik dan jadi budak, hukum tak bisa melindungi mereka. Intinya, mereka harus hati-hati, apalagi Sabaody sangat dekat dengan markas besar angkatan laut. Selain itu, mereka juga menyewa kendaraan gelembung dan membeli oleh-oleh Sabaody untuk dibawa ke kapal. Nami dan Robby juga berpisah dengan Luffy untuk ke mall. Tapi mereka berdua merasa ada yang aneh dengan reaksi Kimi dari tadi. Dalam perjalanannya, Luffy dan Hachan melihat seorang bajak laut yang ternyata telah dijadikan budak. Lehernya diikat dan jika ia berusaha kabur, maka kalung lehernya bisa meledak. Dan benar saja, bajak laut yang berusaha kabur itu meledakkan kalungnya. Bagaimana? Bontengga seorang Tenryubito datang dengan membawa kendaraan manusia secara keji. Tenryubito itu benar-benar kejam. Mereka langsung membunuh budaknya yang tak berguna. Lihat ketidaksenanohan Tenryubito, Luffy geram. Tapi dihalangi oleh Hachan karena mereka tak boleh ikut campur. Bahkan Luffy dan lainnya harus ikut tunduk ketika bertemu Tenryubito. Kejadian itu mereka pun duduk dengan geram. Alasan mereka tak bisa melawan para Tenryubito karena mereka memiliki backingan para admiral dari Mabes, yaitu Aokiji, Akainu, ataupun Kizaru. Pokoknya mereka bisa diincar. Hal itu dikarenakan para Tenryubito adalah bangsawan dan keturunan pencipta. 800 tahun yang lalu, 20 raja membentuk suatu organisasi yang disebut sebagai pemerintah dunia. Dan Tenryubito adalah keturunan dari mereka. Dan setelah beberapa tahun, mereka datang untuk menyiksa dengan pengaruhnya yang luar biasa. Sedangkan di sisi lain ada yang sedang memperhatikan mereka. Tapi ujung-ujungnya, para penculik itu bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi saat tahu di antara mereka ada seorang duyung, salah satu perampok itu memiliki ide. Sembari berjalan, Hachan terus mengoceh mengenai pulau Sabaody ini. Kejadian kayak tadi bisa sering terjadi karena pulau itu sangat besar dan sulit untuk dipantau. Peta Sabaody juga diperlihatkan. Kata Hachan, Groove 1-29, kebanyakan adalah zona bebas hukum. Makanya walaupun indah ya banyak kerusuhan. Pada akhirnya mereka pun sampai di teman Hachan yang katanya bisa melapisi kapal. Tapi saat masuk, pemilik bar bernama Sheki itu sedang menghajar pemeras tokonya. Nah, kata gini, dan ternyata Sheki orang yang ramah. Bahkan Sheki mengetahui banyak hal tentang Mugiwara dan semua krunya. Setelah insiden Enies Lobby, Luffy dan lainnya jadi terkenal. Sheki juga tahu kedatangan mereka adalah untuk melapisi kapal Luffy menuju Fishman Island. Dan yang bisa melapisi kapal adalah Silver Rayleigh. Kata Sheki, Rayleigh gak akan keluar pulau dan mereka harus mencarinya. Karena Rayleigh bakalan pulang sekitar setengah tahun lagi. Selain itu, yang bikin terkejut Luffy adalah Rayleigh juga dulunya seorang bajak laut. Sheki juga menyarankan mereka untuk mencari di Groove 1-29, yang mana Ray itu bebas hukum. Selain itu, mereka harus waspada karena saat ini di Pulau Sabaody ada sekitar 11 orang yang memiliki bounty di atas 100 juta berry, termasuk Luffy dan Zoro. Berarti selain kru Mugiwara, ada 9 orang lagi. Sedikit penjelasan penting, ketika seorang bajak laut masuk ke Grand Line, mereka akan memilih 1 dari 7 jalan dari pintu masuk Grand Line. Dan mereka pasti mengikuti log postnya hingga sampai di Sabaody. Secara alami, 6 bajak laut lain selain Mugiwara juga melewati bahaya yang sama, walaupun rutenya beda-beda. Walaupun rutenya beda, 7 rute itu akan mentok sampai Red Line. Dan mereka akan bersatu di satu pulau yaitu Sabaody untuk melintasi Red Line. Jadi semua bajak laut pemula atau disebut dengan istilah rookie
akan berkumpul di satu titik pada akhirnya. Kata Shaggy yang selalu up to date soal berita, rookie yang sering mentereng muncul di koran adalah Luffy, Kid Hawkins, Drake, dan Law. Semisal dibuat jadi urutan bounty tertinggi, Luffy menempati posisi kedua di antara mereka, dan ternyata ada satu orang yang bounty-nya melebihi Luffy. Scene pun beralih, kita diperkenalkan dengan para rookie yang berada di Sabaudi saat ini. Ada Capone Gang Beach dengan bounty 138 juta berry. Hijau dari Bunny dengan bounty 140 juta berry. Yameteo Pinofri Basil Hawkins dengan bounty 249 juta berry. Silver Shiranena Scratchman Apo dengan bounty 198 juta berry. Hasil temuin Gustas Kapten Kid dengan bounty 315 juta berry. Guys, sudah apa? Sekai X Drake dengan bounty 222 juta berry. Showpole Dolek Roach dengan bounty 108 juta berry. Rinoso Tono Moskira dengan bounty 162 juta berry. Rapali Nan Jafaragal Lau dengan bounty 200 juta berry. Itulah nama-nama rookie yang berhasil sampai ke Sabaudi. Tak peduli seberapa banyak bajak laut yang pergi menuju Grand Line. Di poin ini terpotong menjadi kecil. Ibaratnya Grand Line seperti turnamen bertahan hidup yang besar. Setiap bajak laut yang sampai sejauh ini adalah yang terbaik. Mungkin salah satu dari bajak laut itu akan menjadi orang yang membangkitkan masa depan generasi bajak laut. Selain itu, alasan kenapa Kid bounty-nya lebih tinggi dari Luffy karena ia berbuat kerusakan terhadap warga. Maka dari itu, Shaggy lebih tertarik pada Luffy. Tapi kapten kita malah mengkhawatirkan si kakek Rayleigh karena Pulau Sabaudi sangat berbahaya. Shaggy tersenyum dan mengatakan bahwa beliau 100 kali lebih kuat daripada kalian-kalian para rookies. Setelah itu, mereka membuat pamitan untuk mencari Rayleigh. Tapi saat di perjalanan mereka malah mampir dulu ke Dufan Sabaudi. Dan mereka sama-sama menikmati wahana. Kemi meneteskan air matanya karena bermain di Dufan adalah salah satu keinginannya sejak kecil. Ingatnya saat teman-teman membeli jajanan, Kemi dihampiri oleh badut beruang. Di sisi lain, Uroge melihat kedatangan Tenryubito di sana. Semua orang menunduk. Tenryubito itu benar-benar menghina budaknya. Bahkan saat ada pasien rumah sakit darurat lewat, ia juga malah menendang pasien itu. Hal keji dan tak manusiawi itu juga disaksikan oleh para bajak laut rookies di sana. Gilanya, Tenryubito itu melihat susternya cantik dan langsung menjadikannya istri ke-30 untuknya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah bosan dengan istri pertama sampai ke-5. Jadi ajudannya harus mengembalikan mereka jadi orang biasa. Ternyata tunangan suster tadi datang dan malah ditembak olehnya. Semua orang hanya bisa diam dan pura-pura tak melihatnya. Saat semua orang senyap dan menundukkan kepala dan tubuhnya, ada abang-abang rambut hijau sambil minum lewat dengan santainya. Beberapa orang dan para bajak laut rookie mengenal si Marimo. Tentu saja mereka kaget karena si Zoro gak mematuhi aturan yang ada. Haichu, kanane janeka? Hyomes. Mijita pishiteno ga? Zoro dengan sikapnya yang begitu membuat Tenryubito itu menembaknya. Tapi wakil kapten kita menunjukkan skillnya di depan semua orang. Saat Tenryubito itu hendak ditebas sampai mati, Bonnie menyelamatkan Zoro dengan mendorongnya dan berpura-pura menangisi kakaknya yang tertembak oleh Tenryubito itu. Karena merasa membunuh Zoro, Tenryubito itu pergi. Jelas saja walau gak kenal alasan Bonnie seperti itu karena dirinya bahkan semua rookie di Sabaudi gak mau didatangi oleh Admiral. Tapi si Zoro malah ngangong aja karena kagak ngerti. Zoro juga sangat terkenal sebagai orang kedua di bajak laut Mugiwara. Para rookies lain juga mengomentari bahwa bajak laut itu memiliki kru yang super gila.
Dan ujungnya Zoro pun akhirnya menolong tunangan si suster tadi. Di sisi Sunny, Usopp, Sanji, Franky sedang ketawa ketiwi. Mereka pun dikabari oleh Chopper bahwa Kemi telah diculik. Dengan seriusnya, Sanji pun meminta Chopper dan lainnya tetap di tempat. Sementara itu, Sanji pun menghubungi Duval dan pasukannya. Mereka meminta bantuan Duval untuk membawa Kemi kembali. Tentu saja, dengan senang hati Duval membantunya. Apalagi Sabaody sudah seperti kampung mereka sendiri. Sedangkan si Chopper panik karena setelah kehilangan Kemi, ia dan Brook malah ditinggal oleh Luffy dan Hachan. Duval pun langsung memerintahkan anak buahnya menjemput semua kru Mugiwara dulu. Dengan si Sanji ngedumel karena kendaraan Duval beneran lambatnya kayak ikan terbang. Di sisi Zoro sendiri, ia kesal karena dokternya harus ngecek bahwa pasien itu budak atau bukan. Untungnya dokter itu mau merawat pasiennya. Luffy, Hachan, dan Papag juga mencari ke toko budak namun tak ada. Takupate, ni tsukamate right? Buka usahase. Dokon. Papag juga menyesal karena telah menginjakkan kakinya di Sabaody. Padahal Duyung dan Militia Ikan tak boleh ke sana. Karena bukan hanya para penculik, tapi semua orang di Sabaody adalah musuh ras mereka. Hal itu juga diperjelas oleh Robin. Sejak 200 tahun yang lalu, sejarah gelap itu masih terjadi. Manusia ikan dan Duyung itu dianggap ikan biasa dan dibeda-bedakan oleh manusia di seluruh dunia. Semua orang menganggap mereka rendah. Di pulau inilah slave trader dan menjual manusia masih diterima. Tak lama Franky menjemput mereka berdua untuk berkumpul menyelamatkan Kemi. Begitu juga dengan Luffy dan Hachan. Mereka juga dijemput oleh rekan-rekannya. Hey Niyotake. Di sisi lain, tepatnya di rumah pelelangan, penculik yang membawa Kemi pun datang. Ia menjualnya pada pengedar di sana. Para bangsawan dan penonton pun mulai ikut pelelangannya, terutama Tenryubito yang juga ikut. Beberapa rookies juga menonton pelelangannya, termasuk Eustace yang mengomentari bahwa penjahat ataupun bajak laut sepertinya lebih terhormat daripada mereka. Kau juga melihat Lau yang juga ada di sana. Pengedar tadi pun menyerahkan Duyung Kemi pada Disco yang akan menjualnya. Disco pun masuk ke gudang dan beneran ada Duyung di sana. Bisa akan mengikat leher Kemi dengan kalung kejutnya. Disco tiba-tiba pingsan karena serangan haki milik Rayleigh yang gak tahu kenapa dia ternyata tertangkap juga dan akan dijual. Rayleigh ternyata mantan kru pertama Raja Bajak Laut dan tangan kanannya. Hero. Imanu haki. Di Mabes Angkatan Laut, Garp mendapatkan laporan bahwa Rayleigh telah tertangkap dan akan dilelang. Garp cuma ketawa ke Timmy saja karena ia tahu bahwa Rayleigh bukan sembarangan. Ia adalah sisa-sisa legenda seperti Shirohige. Garp juga menambahkan jika mereka berusaha menangkapnya, maka kemungkinan gagalnya cukup besar. Makanya Garp akan mengatasi soal Rayleigh sendirian. Ia juga meminta bawahannya untuk tak memberitahu siapapun termasuk Sengoku. Nagaraku omatase shimashita. Di tempat pelelangan, Mr. Disco akan memimpin acaranya. Semua orang bersemangat dengan pelelangan itu. Budak pun satu persatu dibawa dan dilelang pada orang-orang tersebut. Jopano, kokorit bairo. Ojumo, hotel ni ban no kakugo ban no kata, goujou ni ban de. 60. Saat ini di sisi Sanji, ia diberi daftar harga setiap ras yang akan dijadikan budak. Ia benar-benar terkejut bahwa peristiwa perbudakan benar-benar ada. Bahkan Duyung dihargai 70 juta peri. Para bawahan Duval yang berpencar juga saling bertukar informasi walaupun nihil. Berbeda dengan Usopp dan sopirnya, ia berhasil menemukan informasi dari penculik lain bahwa hari ini ada yang mendapatkan Duyung di pelelangan. Yang menculik Kemi ternyata seseorang bernama Peterman dan Duyungnya ada di rumah pelelangan Groove 1. Mereka semua pun OTW ke Groove 1. Sedangkan Zoro, ia malah dihadang oleh beberapa pemburu hadiah. Kalian mau balik ke kapal, yang mana Zoro ingatnya Groove 1. Ia pun menanyakan Groove 1 sembari menghajar para pemburu itu. Tapi Zoro tak sengaja mengeluarkan hakinya walau ia tak sadar. Sanji juga yang dari tadi ngedumul pada Duval karena kendaraannya lambat, akhirnya dibuktikan oleh Duval bahwa sebenarnya dari tadi mereka mengarah ke grup 1 dan ia sampai duluan.
Sanji, Nami, Chopper, dan Frank yang sampai duluan langsung mencecar pada para penjaga di sana. Mereka benar-benar tak bisa apa-apa karena faktanya perbudakan masih legal di sana, dan jika mereka menyerang, angkatan laut bahkan sekelas Admiral bisa turun untuk menghajar mereka. Akhirnya, Nami pun memutuskan untuk mengambil Kemi kembali dengan aturan yang ada. Saat mereka masuk, Kid juga melihat mereka. Saat para kru Mugiwara menyaksikan pelelangan itu, mereka benar-benar tak habis pikir. Dia juga akan mengorbankan harta mereka dari Thriller Bar untuk ikut pelelangan Kemi. Hei, di sisi lain, surat kabar telah membuat semuanya gempar. Komandan divisi kedua Shirohige alias Ace sudah tertangkap dan akan dieksekusi. Tentu saja Shirohige tak akan tinggal diam, dan pastinya akan terjadi peperangan besar. Luffy dan sisa krunya masih dalam perjalanan, sedangkan Zoro masih terus tersesat. Kembali pada acara pelelangan, seorang Tenryubito yang kita lihat tadi sudah sampai ke acaranya. Dia pun sadar bahwa acaranya sudah lama berjalan dan menyalahkan budaknya sebagai kendaraan karena lama. Tenryubito bernama Charles itu pun dibawa ke VIP seat dengan ayah dan adiknya yang sama-sama Tenryubito. Kehadiran Charles membuat suasana di sana segan. Acara pun berlanjut. Seorang kapten bajak laut yang hendak dilelang tiba-tiba pingsan dengan mulut yang berdarah. Mr. Disco langsung menutup tirainya. Menurut Sanji, pria itu menggigit pilihannya sendiri sampai berdarah karena tak mau dijadikan budak. Para pedagang itu pun beralih menyiapkan Kemi sebagai spesial barang mereka di acara kali ini. Zoro yang masih aja tersesat bertemu kembali sama pemburu hadiah tadi. Mereka ketakutan karena Zoro menganggap mereka menyesatkannya. Tapi si Luffy yang tiba-tiba datang langsung menarik Zoro ikut bersamanya. Pada pelelangan, Disco pun membawa Kemi ke panggung dan membuat semua orang gempar karena ada duyung. Semua orang pun bersiap menaruh harga pada duyung itu. Begitu juga dengan Nami. Tapi tiba-tiba Charles langsung menembak duyung itu dengan harga 500 juta berry. Sontak semuanya pun pupus harapan. Berry kawi. Kemi. Keadaan semakin menjadi genting. Bahkan mereka juga tak bisa membawa kabur Kemi begitu saja. Tapi saat Disco mengetuk palunya untuk mengesahkan Kemi sebagai budak Charles, Luffy pun datang membuat kerusuhan tadi sengaja. Tentu saja kedatangannya yang membuat heboh semua orang termasuk Law dan Kid. Mugiwara no Luffy. Luffy pun langsung lari pada Kemi. Tapi Hachan yang tak mau berurusan dengan Tenryubito langsung menariknya. Karena terlalu kuat, Hachan pun refleks mengeluarkan 4 tangannya lagi. Dan ia malah didiskriminasi oleh semua orang di sana. Keributan itu diperkeruh oleh Charles yang menembak Hachan. Luffy pun emosi, bahkan ia benar-benar tak peduli dengan apapun lagi saat ini. Hachan benar-benar terus memperingatkan Luffy. Tapi Luffy yang sudah kalang kabut emosi terus berdiri dan berjalan pada Charles, lalu memukulnya dengan keras. Really? Mugiwara. Pukulan keras yang disaksikan banyak orang itu membuat semuanya gempar. Ayah Charles juga naik pitam. Ia menembaki Luffy dan membuat semua orang berlarian dari pelelangan itu. Dan terjadilah pertarungan para ajudan Tenryubito melawan semua kru Mugiwara.
Pada akhirnya Tenryubito itu pun langsung meminta Admiral untuk datang pada mereka. Usopp, Bro, dan Robin juga masih dalam perjalanan. Mereka juga buru-buru untuk ke gedung pelelangan itu. Para angkatan laut pun sudah berdatangan dan mulai mengepung gedung pelelangannya. Sedangkan seorang aki-aki yang tadi hendak dilelang telah lepas. Keributan itu juga dikomentari oleh Kid dan Lau, bahwa isu yang beredar memang benar, semua kru Mugiwara benar-benar gila. Usopp, Robin, Brook juga telah sampai dan ikut pertempuran ini juga. Bahkan konyolnya, Usopp jatuh tak sengaja mempantati ayah dari Charles. Misi Luffy dan kru kali ini adalah kabur dari sana sebelum Admiral datang. Namun Law mengatakan bahwa angkatan laut sudah mengepung gedungnya dengan cepat. Bagaimanapun Sabaody sangat dekat dengan markasnya. Luffy juga sadar bahwa di sana ada dua kapten sepertinya, yaitu Law dan Kid. Fokus mereka pun beralih pada Kemi yang hendak ditembak oleh Tenryubito. Untungnya seorang Tenryubito itu tiba-tiba tepar, yang ternyata itu si aki-aki dengan kekuatan misteriusnya. Shinayamasu. Ia dan rekan raksasanya yang bernasib sama tadi memperhatikan kekacauan di aula itu. Yang ternyata kakek itu adalah teman Hachan yang bernama Rayleigh yang Luffy cari. Setelah Rayleigh menganalisis semua yang terjadi di sana, ia pun menggunakan hakinya lagi dan membuat semua lawan di sana tepar tanpa disentuh. Law dan Kid bahkan terlihat dia melihatnya. Rayleigh pun menatap Luffy dan mengatakan bahwa topi jerami itu sangat cocok dengan kelakuannya. Munciti Luffy. Di sisi lain, semua orang gempar karena kelakuan Luffy yang dapat mendatangkan Admiral. Para Rookies juga sama, yang mereka khawatirkan sebelumnya malah terjadi gara-gara bajak laut Mugiwara. Sedangkan di Mirijoa, Sengoku benar-benar pusing karena lagi-lagi Mugiwara membuat kerusuhan. Ia juga kesal dengan silsilah keluarga Garp itu. Menurut laporan, di sana juga ada Eustace, Kid dan Law, tapi mereka tetap menyuruti Luffy karena ia telah menghajar Tenryubito. Kizaru yang sudah siap di sana juga berdiri dan melangkahkan kakinya untuk menuju kerusuhan. Di sisi Mr. Disco yang menghandle bisnis pelelangan Sabaody, ia melaporkan kepada bosnya yang ternyata Doflamingo. Luffy nampaknya tak mau tahu dan memilih untuk bodo amat walau tokonya hancur. Luffy lebih memilih bersiap karena sepertinya Shirohige akan melawan para Oga Shichibukai. Pemimpin pasukan marin di sana yang mengepung nampaknya juga kaget bahwa Admiral benar-benar akan datang ke sana. Sedangkan di sisi Mugiwara, mereka sekarang bertarung dengan waktu. Franky berburu mencari kunci leher Kemi karena ia akan meledak. Tapi dengan kekuatan misteriusnya lagi, Rayleigh berhasil membuka ikatan leher Kemi. Dan akhirnya Kemi terselamatkan. Yang akhirnya Franky memberikan kuncinya pada para budak di sana. Luffy dan lainnya pun jadi bertanya-tanya soal kekuatan Rayleigh. Menurut Hachan, kekuatan itu dinamai Haki. Rayleigh juga berjalan pada mereka. Walau Luffy banyak sekali pertanyaan untuk Haki itu, pertama-tama mereka harus keluar dari rumah pelelangan tersebut. Perangkatan laut benar-benar mengepung rumah pelelangannya. Kid akhirnya akan turun tangan, tapi Law dan Luffy tak mau kalah untuk show kekuatan mereka. Para kru pun bersiap untuk kabur dari sana. Rayleigh juga mengatakan pada Zoro jika ia berniat menemuinya, ia akan ada di Groove 13. Mereka juga berpisah dengan si raksasa yang akan bareng kabur dengan budak lainnya. Sedangkan di luar, 3 kapten para bajak laut Rookies dan juga pengguna buah setan yang terkenal di koran menunjukkan kebolehan mereka. Angkatan laut juga memprioritaskan para Tenryubito yang masih di dalam.
Saat tunjuk skill, Kid mengendalikan semua senjata di sana, bahkan pedang Zoro juga hampir terbawa. Kyorakan! Para kru di 3 bajak laut pun keluar. Saat mulai serius dengan keadaan, bahkan Kid juga mengatakan sampai jumpa pada Luffy. Luffy malah memanasi mereka bahwa dirinya lah yang akan menemukan One Piece. Tentu reaksi Kid dan Lau jadi berubah. Mereka pun dengan tatapan sinis dan senyuman seriusnya bersemangat untuk terus menuju dunia baru. Dan pertempuran pun berlanjut. Hah? Luffy diberitahu oleh Sanji bahwa mereka akan lari dibantu oleh Duval dan bawahannya. Jadi mereka harus mendekat pada penunggang ikan terbang itu. Anda baru telat. Lau yang malah melepas ikat leher seorang budak dari Tenryubito merekrut mantan bajak laut bernama Jambarol itu. Jambarol dengan senang hati menerimanya. Jadi bawahannya sama sekali jauh lebih baik daripada jadi budak. Dewa no bukain mengiwalayani. Sedangkan Luffy dan lainnya berhasil kabur dengan Duval. Tapi Franky dan Rayleigh yang naik kendaraan Duval repot karena sapinya beneran lambat banget. Di sisi Kid, ia dan krunya yang berhasil kabur malah dibegal oleh Kuma. Tentu saja mereka ketar-ketir. Sedangkan Lau, ia dan semua krunya juga kabur dari kepungan angkatan laut. Dengan memodifikasi instan Franky, sapi Duval pun jadi bisa melaju lebih cepat. Balik lagi ke Lau, ia yang berhasil kabur juga malah melihat Kid dan Kuma. Ia terkejut juga dan langsung diserang. Aneh. Di pilihan lain sepertinya Kid akan berduet dengan Lau melawan Kuma. Setelah membantu Mugiwara, Duval pun pamitan sama mereka. Ia juga memberikan tas Kemi yang ia ambil dari Peterman. Setelah itu Rayleigh dan lainnya langsung ke kediaman Sheki. Setelah mereka bersantai sembari merawat Hachan, Rayleigh pun bercerita bahwa dulunya ia adalah wakil kapten Raja Bajak Laut yaitu Roger. Pastinya membuat Luffy dan lainnya terkejut. Dan tentu saja semua tahu siapa itu Silver Rayleigh karena namanya mentereng di buku-buku yang mereka baca. Brook juga sama, karena ia telah hidup lama. Ia sepertinya ingat dengan rookie bernama Gold Roger di masa lalu. Rayleigh pun mengatakan ikatan pertemanannya dengan Hachan itu dikarenakan ia berutang nyawa pada Hachan 20 tahun yang lalu. Sanji juga menanyakan suatu hal, jika Roger mati di eksekusi angkatan laut, mengapa wakilnya masih hidup? Rayleigh menjawabnya bahwa sebenarnya Roger sendirilah yang menyerahkan dirinya sendiri. Kemungkinan pemerintah mengklaim bahwa mereka menangkapnya untuk menunjukkan kekuatan mereka. Pesan Roger menyerahkan diri karena telah melihat akhir perjalanan mereka. Sekitar 4 tahun sebelum dieksekusi, Roger memiliki penyakit yang tak bisa disembuhkan. Ia benar-benar menderita karena penyakit itu. Saat itu ada seorang dokter terkenal, namanya Dr. Crocus dari Twinscapes. Ia memiliki kemampuan mengurangi rasa sakit. Mereka meminta pertolongan pada Crocus dan Crocus bergabung sebagai dokter di perjalanan mereka yang terakhir. Dan 3 tahun sembari menahan sakit Roger, mereka pun menaklukkan Grand Line. Mendengar nama Crocus, Brook terkejut. Ia benar-benar mengingat Crocus yang menjaga Labuan sejak Brook masih jadi bajak laut. Rayleigh, Crocus juga mau bergabung dengan Roger sekalian mencari seorang bajak laut. Dan tak disangka yang ia cari adalah bajak laut Brook. Selain itu, Rayleigh menceritakan lebih banyak lagi bahwa setelah mereka menaklukkan Grand Line, Roger disebut sebagai Raja Bajak Laut. Ia adalah orang yang meriah, walau saat berpesta ataupun berperang. Kalipun ia tahu tak bisa hidup lebih lama lagi. Karena perintahnya, Bajak Laut Roger pun dibubarkan. Semua kru berpisah dan menghilang. Rayleigh bahkan tak tahu teman-temannya sudah pada kemana. Setelah 1 tahun dibubarkan, Roger pun menyerahkan diri dan ditangkap. Lalu dibawa ke Lodge Town di mana ia dieksekusi. Rayleigh juga yakin bahwa Angkatan Laut melakukan eksekusi itu berniat memberi peringatan pada semua bajak laut yang melihatnya. Tapi kata-kata terakhir yang Roger ucapkan malah berubah menjadi awal dimulainya era bajak laut. Roger, Shindanot. Selain itu, menurut Rayleigh, masih ada orang yang memegang kata-kata kapten mereka, yaitu Shams.
yang ternyata Shanks dan Buggy berlatih menjadi bajak laut di kapal mereka. Tentu saja info itu membuat kejutan untuk Luffy. Bahkan katanya 10 tahun lalu ia pernah bertemu dengan Shanks di Sabaudi. Saat ditanya soal topi jerami dan lengan kirinya yang hilang, Shanks malah dengan senang menceritakan Luffy pada Rayleigh. Sejak saat itulah Rayleigh ingin sekali bertemu dengan Luffy dan ia yakin Shanks menunggu Luffy di dunia baru. Shanks Rayleigh pun hendak pergi untuk menghabisi Sunny Go dengan gratis. Saat teman-temannya senang soal itu, Robin malah merenung. Ia akhirnya berniat menanyakan soal poneglyph yang ditulis Roger di Skypiea mengenai Will of D dan menanyakan soal abad kekosongan padanya. Dengan jelas Rayleigh tahu segalanya. Roger dan semua krunya belajar mengenai sejarah dunia ini. Tapi Rayleigh menyarankan Robin untuk tidak terburu-buru. Mungkin Roger, semua krunya, bahkan sejarawan O'Hara juga terlalu terburu-buru. Sebenarnya jika Robin ingin diberitahu pun, Rayleigh mau menceritakannya, tapi akan percuma karena Robin belum bisa melakukan apa-apa. Makanya Rayleigh menyarankan Robin untuk terus berlayar saja. Mendengar itu, Robin pun memilih untuk terus berpetualang dan mengurungkan rasa penasarannya sementara ini. Lain itu, Rayleigh menambahkan sedikit spoiler pada Robin. Jika suatu saat Robin tahu, itu akan memalukan tentang apa yang terjadi pada O'Hara di masa lalu. Lalu Roger juga sebenarnya kagak bisa baca tulisan poneglyph. Nah, Usopp menyayangkan kesempatan emas Robin. Ia pun keceplosannya soal One Piece pada Rayleigh. Makin tayo, One Piece aku nih. Karena Luffy langsung membentaknya. Ia mengatakan pada Usopp bahwa ia tidak peduli dimanapun One Piece berada ataupun hanyalah bualan belaka. Istri One Piece adalah alasan mengapa semua bajak laut di penjuru dunia berlayar. Jika Rayleigh memberitahu One Piece padanya, maka ia akan berhenti menjadi bajak laut. Luffy tak mau petualangan mereka membosankan. Mendengar itu, semuanya pun diam dan Usopp meminta maaf padanya. Rayleigh juga menanyakan suatu hal. Emangnya Luffy bisa naklukin Grand Line? Bukan jauh bisa atau enggak si Luffy malah menjawab bahwa ia tak perlu susah payah menaklukkannya. Baginya, orang yang paling bebas di lautan ini adalah Raja Bajak Laut. Kejut mendengarnya, Rayleigh langsung pergi nyiapin barang ke Sunny Go. Luffy dan lainnya diberikan favorite card Rayleigh. Yunju Jiwang Rayleigh pengerjaan pelapisan kapal membutuhkan waktu selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu mereka harus bertahan dari pencarian para angkatan laut ataupun admiral. Karena ia harus nyembunyiin kapalnya juga dan gak tahu mau ngerjainnya di mana. Nanti kalau udah selesai mereka tinggal ngikutin tanda favorite cardnya aja. Dan mereka akan bertemu 3 hari lagi. Mereka pun berpisah dengan Shiki, Hachan, Kemi dan Rayleigh walau gak tahu harus bersembunyi di mana. Dan kasih nada yoni sini itu. Nikah. Di sisi lain, kapal perang pun sudah datang, ditambah Admiral Kizaru juga bersama mereka. Dalam perjalanan Mugiwara mencari tempat persembunyian, Frankie juga bersyukur telah bertemu dengan Rayleigh. Karenanya, ia jadi teringat Tom, sang pencipta Oro Jackson. Balik ke Admiral Kizaru, yang datang membuat kegemparan semua orang di sana. Guys. Ada juga seorang kroco ingin membuktikan dirinya untuk menyerang Kizaru. Namun jelas si Kizaru pengguna buah iblis Logia Cahaya, jadi kebal dan malah membuktikan kekuatannya. Hashi. Untuk marutte otoko sedagi desho. Kekuatannya yang besar membuat Groove 27 runtuh dan hal itu disaksikan beberapa rookies di sana. Di suatu tempat juga, Bonnie menggunakan kekuatannya yaitu mengubah para angkatan laut jadi kakek-kakek dan bocil. Bahkan Beige juga terkepung oleh para marin. Balik ke Kizaru, ia akhirnya menanyakan seseorang pada Hawkins dengan ramalannya bahwa dirinya tak akan mati hari ini. Kid dan Lau juga ada kesulitan melawan Kuma. Kaido Gudang. Tidak. Nah uniknya, saat mereka dan krunya jalan bareng, mereka dibegal oleh Kuma juga. Beige juga menunjukkan kekuatannya, yaitu mengeluarkan pasukan kecil di tubuhnya. Nampaknya Uroji juga lebih dulu duel dengan Kuma juga.
Di sisi lain, basa-basi yang basi diakhiri dengan sebuah serangan cepat Kizaru pada Hawkins. Tapi Hawkins dan kekuatannya dapat menumbalkan dua bawahannya pada serangan Kizaru. Okay. Kebetulan juga pertarungan Orochi dan Kuma sampai ke area Kizaru, dan keadaan semakin kacau karena di sana ada seorang admiral dan si Chibukai. Bahkan Drake juga gabung dalam pertempuran mereka. Kami sistem dengan Apo hanya menonton di atas gedung saja. Di sisi Mugiwara juga kebingungan termasuk Luffy. Ia belum pernah melihat Kuma sebelumnya. Alhasil mereka pun terpaksa bertarung. What? Ya, Tigredan! Terze. Hajime kara. Di sisi Sabaudi, seorang anak laki-laki bernama Sentomaru tampaknya mengamati semua pertempuran di 3 titik yang ada Kumanya. Dalam pertarungannya, kru Mugiwara sadar bahwa Kuma sepertinya bukan Kuma yang asli. Karena laser yang dihasilkannya seperti beam dan tidak memiliki tapak beruang pada telapaknya. No! Daga, Nisek. Yes. Yeah. Begitu juga di sisi Orochi, Drake dan Hawkins. Hawkins sadar bahwa Kuma di hadapan mereka bukanlah seorang si Chibukai. Bahkan sampai-sampai Drake dan Hawkins juga menunjukkan kekuatannya walau berbeda jauh dengan Kizaru dan Kuma. Yo, kono shock. Yoni momento. Kaya kara wa bagennya. Alright, cool kite. Go. Kekalahan telak mereka untungnya dialihkan oleh Apo yang memainkan instrumen dari tubuhnya saja. Alunan suara yang dihasilkan itu membuat Kizaru terpotong-potong. Tapi tentu saja pengguna logia bukanlah ecek-ecek dan malah menghajar balik Apo. Dan Kizaru mengobrak-abrik para bajak laut Trukis itu dengan mudah. Saat hendak membunuh Hawkins, kebetulan Sentomaru menghubungi Kizaru. Walau agak gaptek karena sudah tua, Kizaru pun disuruh memilih antara Luffy, Kid atau Law oleh Sentomaru. Sedangkan di sisi Mugiwara, mereka masih bertarung dan cukup kesulitan walau bisa memberikan damage pada Kuma. Begitu juga di sisi Kid dan Law. Law juga menyadari bahwa Kuma yang dilawannya sepertinya bukan Kuma asli. Di sisi Zoro, ia nampaknya masih menanggung beban dan trauma pada Kuma, tapi tetap memaksakan pertarungannya. Mereka pun mencoba serangan gabungan dengan saling backup satu sama lain.
Serangan gabungan mereka berhasil, tapi Kuma terus menyerang tanpa target. Menurut Frankie, tubuh cyborgnya telah korsel. Yakin itu masih. Untuk finishingnya, trio monster pun melakukan combo telak. Tomat, mada, susah, wah, ni tahu. Dan akhirnya Kuma itu kalah telak. Mereka semua pun lelah. Menurut Frankie sepertinya ia adalah kembaran Kuma atau seseorang yang dimodifikasi. Sanji juga mengatakan bahwa mereka bertanding lagi. Mereka pasti kalah telak karena tak ada lagi tenaga. Begitu juga dengan sang kapten yang benar-benar kelelahan dan buru-buru kabur dari area itu. Tapi tiba-tiba Sentomaru dari unit pertahanan angkatan laut dengan Kuma yang lain datang. Intinya Sentomaru memanggil Kuma itu pasifista. Yang jelas pasifista adalah robot berbentuk Kuma sebagai senjata angkatan laut yang ia kendalikan. Not very. Terpaksa pertarungan pun kembali terjadi. Luffy juga yang biasanya paling bersemangat bertarung, memerintah semua krunya untuk kabur saja dari sana. Yang tandanya situasi ini benar-benar tak bisa mereka dominasi sama sekali. Mereka akan berpencar jadi 3 grup. Sanji, Nami, dan Frankie, Zoro, Usopp, dan Brook. Kalau Luffy, Chopper, dan Robin. Mereka saling berpencar dan akan bertemu di Sanigo 3 hari mendatang. Tapi Pasifista dan Sentomaru terus menghadang mereka. Bahkan Kizaru malah datang dan siap membunuh Zoro. Di sisi Kid dan Lau dengan kombonya walau saling singgung, mereka akhirnya menjatuhkan Kuma. Lau pun mengatakan pada Kid bahwa yang dilawannya bukan benar-benar Kuma. Dengan kepanikan semua kru Mugiwara, Zoro benar-benar akan mati. Dan untungnya Rayleigh berhasil membelokkan serangan Kizaru. Dalam pertemuannya dengan Rayleigh, Kizaru meneguhkan bahwa dirinya mungkin akan rada sulit buat menangkap Mugiwara sekarang. Luffy juga memerintah Brook dan Usopp untuk membawa Zoro, lalu merintahkan semuanya untuk kabur kemana saja yang penting selamat. Hashimani irukoto wa tankouken wo kimenya Beraka! Oh, beraka! Saying! Nigeru koto dake kangaero! Jangan! Hasuna! Sedangkan Rayleigh menahan Kizaru agar tidak bisa mengejar Mugiwara. Sentomaru juga terus mengejar mereka dengan pasifistanya. Si Burida. Sakini itebe! Buruknya pasifista itu mengejar Zoro. Alhasil Sanji berusaha menyelamatkan mereka. Otokonya! Ya! Oneo! Pada! Begitu juga dengan Luffy. Keadaan benar-benar sangat buruk sekarang. Chopper yang melihat Luffy, Zoro, dan Sanji akan mati, bahkan langsung memakan 3 Rumble Ball-nya dan menjadi bentuk monster. Sedangkan pasifistanya hendak menyerang Usopp.
Dan buruknya lagi ada Kuma asli di belakang mereka. Zoro yang baru sadar langsung berdiri, tapi Kuma asli langsung menghilangkan Zoro entah kemana. Nani ga okita? Zoro! Ya. Menghilangnya Zoro jelas membuat panik semuanya, apalagi Luffy yang tak bisa apa-apa terus berteriak putus asa. Sentomaru juga mengatakan bahwa menghilangnya objek yang Kuma sentuh akan diterbangkan ke langit selama 2-3 hari dan mati saat mendarat entah di mana. Pasifista juga mulai charge beamnya, sedangkan Kuma malah menghilangkan pasifista itu yang akan menyerang Usopp. Benar-benar dalam keputusasaan, tak ada kata lain selain memerintah krunya pergi dan lari dari sana. Tapi tetap saja Kuma menghilangkan setiap kru Mugiwara satu persatu di mata Luffy sendiri. Dengan Rayleigh yang tahu Luffy dan teman-temannya kesulitan benar-benar dijegal oleh Kizaru. Tapi dengan kecepatannya, tanpa diketahui Kizaru, Kuma membisikkan sesuatu pada Rayleigh. Bukan karena kesal, Luffy memaksa tubuhnya menggunakan gear second-nya. Tapi lagi-lagi Kuma menghilangkan teman-teman Luffy kembali. Coba. Naruto. Yang pada akhirnya hanya menyisakan Luffy sendirian. Semua krunya telah dihilangkan. Luffy benar-benar menangis tak bisa apa-apa. Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Chopper, Ruby, Ranky, Brook, Amai, Torimo. Setelah semuanya hilang, Kizaru menanyakan alasan Kuma melakukan hal tersebut. Tanpa menjawabnya, Kuma mengucapkan selamat tinggal pada Luffy dan menghilangkannya juga entah kemana. Grand Line, Pulau Sabaudi, Groove 12. Hari itu Kapten Bajak Laut Mugiwara, Monkey D. Luffy dan semua krunya telah dikalahkan. Fokus pun beralih pada situasi Sabaudi setelah semuanya berakhir. Duval dan semua bawahannya menuju Groove 41. Belum tahu apa yang ia temukan di sana. Namun dia memikirkan gelombang kejut yang mengguncang Pulau Sabaudi sebelumnya. Sedangkan di sisi Celestial Dragon atau Tenryubito, mereka emosi atas kekacauannya. Selain anggota keluarganya yang dihajar habis, mereka juga kehilangan para budaknya. Kembali pada Duval. Mereka membicarakan keributan di Sabaudi yang cukup masif. Untuk membantu Mugiwara, mereka rela menjaga Sunny sampai tukang pelapis kapalnya datang. Di sisi Hachan dan Kemi, mereka tampak khawatir pada Luffy dan teman-temannya. Shiki juga menambahkan bahwa sangat tidak realistis menang semisal Mugiwara dan lainnya diketahui oleh Admiral. Sementara itu, setelah hilang di Pulau Sabaudi oleh Bartolomeo Kuma, Luffy masih terbang di angkasa entah kemana. Yang ia pikirkan hanyalah teman-temannya saja. Tapi Luffy masih positive thinking, bisa saja teman-temannya masih hidup dan masih terbang sama sepertinya. Amoheta, Kegoro, Gatsura Frauto. Setelah 2 hari terbangkan, akhirnya Luffy mendarat dengan selamat di sebuah pulau. Setelah sadar, yang ia pikirkan hanyalah kembali ke Sabaudi dan mencari teman-temannya. Untungnya, ia masih menyimpan Vivre Card yang diberikan Rayleigh. Jadi tujuannya sekarang adalah kembali ke Sabaudi. Setelah ngikutin Vivre Card-nya, Luffy kehalang tebing. Tapi sebelum itu, ia ngelihat baboy dan ia makan. Kasih lah kenyang, ia keluyuran sendirian. Merasa sepi, ia teringat teman-temannya lagi. Kebetulan ada jamur tertawa juga di sana. Ia pun sengaja memakannya agar tidak stres dan terus menghibur dirinya sendirian. Singkatnya, ada 3 orang wanita prajurit yang menemukan Luffy. Keadaannya buruk karena ia memakan jamur yang dapat tumbuh di tubuhnya. Walau tak tahu asal-usulnya, 3 wanita yang bernama Margaret, Sweet Pea, dan Alperandra pun membawa Luffy ke desa mereka.
Singkatnya, Luffy dibawa dan diobati. Semua perempuan di sana kepo pada seseorang yang mereka kira itu wanita. Di sana jamur yang tumbuh di tubuh Luffy dibersihkan, lalu dibakar tubuhnya agar tidak tumbuh lagi. Dengan kebaikannya, mereka memandikan Luffy agar bersih. Kocaknya, banyak yang nontonin si Luffy mandi. Apalagi Sweet Pea menemukan jamur aneh beserta 2 bol di antara 2 paha Luffy. Karena mereka tak tahu menawa itu apa, mereka berusaha menariknya dan malah merenggang. Tiba-tiba ada nenek tua bernama Nyonba datang pada mereka. Setelah Nyonba menelusuri apa yang mereka tarik, ternyata itu adalah ular kadut beserta 2 telurnya yang hanya dimiliki laki-laki. Mendengar Luffy adalah laki-laki, semua wanita di sana kaget. Yang ternyata Luffy terdampar di pulau wanita, pulau terlarang untuk laki-laki. Kerjaan wanita Amazon Lily. Konon dahulunya wanita yang pergi dari pulau ini suatu ketika kembali membawa seorang anak. Anehnya semua anak-anak yang lahir di sini wanita. Di puncak gunung tertinggi yang ada di tengah-tengah hutan ada sebuah lubang besar. Di sana ada sebuah desa seperti benteng dan kerajaan pun didirikan di sana. Tentu saja di sana wanita umumnya melakukan semua pekerjaan beratnya sendiri. Bahkan semua wanita telah berlatih sebagai prajurit sejak mereka kecil. Itulah mengapa mereka kuat dan gagah perkasa. Namun mereka juga masih terlihat anggun. Di sini tidak ada tempat untuk laki-laki yang rakus ataupun bodoh. Dan yang terpenting, wanita di pulau ini kuat. Di negara ini, kuat dianggap sebagai kecantikan yang sebenarnya. Jika ada seorang laki-laki yang mendekati negara ini, ia akan terbunuh dengan mudah. Sedangkan para wanita sedang kepo melihat makhluk yang katanya laki-laki alias si Luffy. Mereka benar-benar tak tahu seperti apa laki-laki itu. Luffy juga baru sadar dan mengingat teman-temannya kembali. Ia mengambil topi juga dan membuat kaget semua wanita di sana. Mereka pun berkenalan dan menanyakan benda lonjong dan 2 bola apa yang ada di selengki si Luffy. Si Luffy menjawab bahwa itu adalah permata. Mereka yang kepo meminta Luffy mencabutnya saja agar mereka bisa melihatnya. Selain itu, Luffy diberikan baju baru oleh mereka. Tentunya dengan desain wanita. Setelah dipakai, si Luffy kurang suka dan berteriak bahwa ia adalah laki-laki. Sontak, para wanita itu pun bersiap menembaknya. Kihindo kakera monai. Oh iya, karena tak bisa apa-apa lagi, Luffy akhirnya berusaha kabur dan dikejar-kejar oleh mereka. Selain itu, anak panah yang mereka layangkan memiliki daya hancur yang dahsyat. Dalam pelariannya, Luffy baru sadar bahwa bajunya baru, sedangkan Viveka Red League disimpan di bajunya yang lama. Ia pun membawa Margaret dan kabur dari jangkauan para prajurit wanita itu. Setelah dibawa kabur ke hutan, Margaret langsung bersiaga pada Luffy. Namun Luffy terus meminta kertas di bajunya yang lama. Margaret yang menyimpannya langsung memberikan benda itu. Luffy menjelaskan bahwa ia adalah bajak laut dan hanya ingin kembali ke Sabaody untuk mencari teman-temannya yang telah hilang. Ia percaya bahwa mereka masih hidup. Yang dibutuhkan Luffy saat ini hanyalah perahu apapun jenisnya. Margaret juga menjelaskan bahwa perahu di pulau mereka hanya ada 1 dan hanya dimiliki oleh bajak laut Kuja. Pada dasarnya, semua penduduk negara mereka adalah bajak laut dan prajurit-prajurit terkuat mereka berlayar ke lautan. Ia juga mengenalkan bahwa kapten sekaligus ratu kerajaan mereka juga sangat cantik. Dan tak ada yang bisa menyaingi kecantikannya. Berbicara soal bajak laut Kuja, mereka akhirnya telah kembali pulang ke Amazon Lily. Para prajurit yang masih mencari Luffy juga buru-buru mencarinya tanpa diketahui pemimpin mereka. Selain itu, Luffy juga meminta mencopot desain bajunya. Saat Luffy hendak pergi ke Sabaody, Margaret mengatakan bahwa hal itu terlalu mustahil karena pulau mereka berada di tengah-tengah Calm Belt dan dikelilingi Sea King. Makanya para pelaut, bajak laut dan lainnya tak bisa sampai ke sana dan hanya bajak laut mereka yang mampu menyeberangi Calm Belt bolak-balik semau-maunya. Karena kapal bajak laut mereka ditarik oleh 2 ular Yuba beracun, sehingga Sea King tidak akan pernah menyerangnya. Dimanapun caranya Luffy maksa, ia pun berusaha bikin rakit sendiri, tetap aja gak mampu sampai kelelep. Ia benar-benar tak bisa kemana-mana saat ini. Margaret benar-benar dalam masalah jika ia terus bersama Luffy. Ia pun menarik busurnya. Dalam serangan itu, Luffy kebingungan mengapa anak panah biasa seperti itu punya daya rusak yang tinggi. Margaret menjawabnya bahwa panah mereka telah diisi haki. Luffy benar-benar tak mengetahui apa itu haki. Buruknya, para prajurit lain datang dan terus mengejar Luffy. Di sisi para bajak laut Kuja, mereka yang hendak pulang kampung menemukan kapal angkatan laut yang menunggu kapal Kuja untuk bertemu ratu di sana.
Bahkan wakil admiral bernama Momonga tersebut kepaksa membunuh satu Sea King di sana. Ia ingin memberikan informasi pada salah satu Shichibukai itu bahwa divisi kedua bajak laut Shirohige bernama Portgas the Ace akan dieksekusi dan semua Shichibukai dipanggil oleh pemerintah dunia. Jika ada yang menolak, maka status dan posisi mereka sebagai Shichibukai akan dihilangkan. Yang mana jika status tersebut dihilangkan, maka mereka akan diburu oleh angkatan laut seperti bajak laut biasanya. Momonga yang tahu bahwa salah satu Shichibukai bernama Hancock itu pun memanggilnya. Sang Ratu Amazon Lily tersebut segeralah keluar dari singgasananya. Tano. Dengan segala kecantikannya, bahwa Hancock dan dua adiknya bernama Marigold dan Sandersonia menunjukkan diri pada mereka. Bukannya patuh sebagai Shichibukai pada pemerintah dunia, Hancock malah hendak merampas semua harta mereka. Namun Momonga terus mempertegas bahwa Ace akan dieksekusi dan memicu peperangan karena bajak laut Shirohige pasti berusaha menyelamatkannya. Jadi para Shichibukai diperintahkan untuk ke Merijoa. Ia juga melontarkan dua pilihan, terus menjadi Shichibukai dan ikuti perintah mereka atau melepasnya. Hancock terus menjawab bahwa dirinya sebenarnya suka di posisi tersebut, namun ia membenci pemerintah dunia. Nampaknya di sini Hancock menentang perintah pemerintah dunia. Ia juga mengubah semua bawahan Momonga menjadi batu dengan kekuatan buah iblisnya. Tapi Momonga tak terkena serangan itu karena mengalihkan pikirannya pada rasa sakit dengan menusukkan pisau ke lengannya. Hancock langsung pergi walau Momonga memberinya waktu selama 2 hari. Hitorin ni natta na. Hei onna ru Amazon Lily. Boa Hancock ni arawareru bai. Singkatnya, Hancock dan semua krunya pulang ke Amazon Lily. Mereka disambut meriah di sana. Si Nenek Nyonba terus menggali informasi pada kru yang baru saja pulang. Nenek itu pun kaget setelah membaca berita terbaru dari koran yang diberikan. Sedangkan Hancock, ia kembali ke singgasananya sebagai ratu. Ia dengan sombong melempar permata dan ukiran buatan anak-anak untuknya. Onna ni mana demo, shigo. Wasimu, kaitoko kara. Setelah itu Nenek Nyonba menghadap pada Hancock. Berkali-kali ia diusir olehnya. Tapi Nyonba terus menjelaskan bahwa Hancock sebagai Shichibukai harus mematuhi perintah pada pemerintah dan angkatan laut. Jika status Shichibukainya dihilangkan, maka angkatan laut dan lainnya bisa menyerang mereka. Dahulu pulau mereka dijaga oleh Calm Belt sehingga tak bisa dijamah manusia di luarnya. Namun di masa sekarang, angkatan laut sudah maju dan lebih modern. Mereka bisa saja melewati Calm Belt dengan mudah dan menyerang Amazon Lily. Pada itu Nyonba menyarankan Hancock untuk terus mempertahankan status Shichibukai. Tak peduli dengan urusan pemerintah dunia, Hancock langsung melempar Nenek Nyonba keluar. Tak peduli walau Nyonba adalah ratu di masa lalu. Geng hote no wara usaya. Yo, satoshi onna yo. Nenek Nyonba adalah mantan prajurit, jadi ia aman sentosa. Singkatnya, Hancock akan mandi. Bel pun dibunyikan yang menandakan ratu mereka akan mandi, sehingga penjagaan ketat pun dilakukan. Bahkan orang-orang sampai diharuskan untuk keluar dari kerajaan saking privatnya. Hal itu sudah jadi simbol budaya mereka. Seorang anak polos juga menanyakan hal tersebut, tapi prajurit di sana menjelaskan bahwa saat ratu mandi harus dalam pengawasan ketat. Hal itu dikarenakan di masa lalu Hancock dan dua adiknya pernah mengalahkan Gurgun dan mendapatkan kutukan di punggungnya, yang mana jika ada seseorang yang sengaja ataupun tak sengaja melihat punggungnya akan berubah menjadi batu. Mulai pada Luffy, ia yang terus dikejar-kejar prajurit wanita memanjat dinding dan malah kembali ke desa. Sana Luffy dengan polos berpikir bahwa ia harus mencari orang dengan status tertinggi di kerajaan itu untuk meminta kapal atau tumpangan ke Sabaudi. Tapi kira panjangnya pun melompat dan masuk ke kolam pemandian Hancock. Hancock panik karena punggungnya kelihatan oleh Luffy dan Luffy sepertinya tahu sesuatu di punggungnya. Tentu saja semua orang tampak menyadari sesuatu dari arah kuil kerajaan. Sonya dan Marigold juga langsung masuk ke dalam kamar mandinya. Mereka kaget juga karena ada laki-laki di kamar mandi Hancock. Luffy terus berpikir soal punggung Hancock dan Hancock menjelaskan bahwa sesuatu di punggungnya tidak ingin diperlihatkan sama sekali. Luffy cuma ngangong doang. Tapi setelah kena serangan mero-meronya Hancock, si Luffy gak kepengaruh sama sekali. Alasannya karena ia polos dan tak berhasrat pada Hancock sama sekali. Konsepnya sama seperti Perona pada Usopp. Luffy kebingungan, Hancock juga bingung yang akhirnya Luffy pergi dari sana. Bola udah jatuh terkena tembakan dan dikepung masa, si Luffy masih bisa kabur dari sana. Itu
Karena informasi Luffy sebagai laki-laki sudah tersebar, semua wanita di sana pun memburunya, termasuk Nyanba yang tahu bahwa Luffy adalah salah satu supernova yang sedang viral di Sabaudi. Saat itu Luffy pun berhasil ditangkap nenek-nenek tersebut. Untuk Koba. Singkatnya, Luffy diadili oleh Hancock. Segala ucapannya tak dipercayai. Margaret yang menyaksikan pengadilan itu merasa kasihan dan turun dari tribun untuk menjelaskan secara rinci soal Luffy. Masuk mantel. Wah, ikiti koko derarezai. Kemi-kime-sama. So, iya. Margaret akhirnya mengatakan bahwa ia yang membawa Luffy ke sana dan ia yang akan bertanggung jawab. Begitu juga dengan Sweet Pea dan Alperandra. Dengan kelancangannya, Hancock turun dari singgasananya. Ia langsung mengubah mereka bertiga menjadi batu dengan alasan bahwa mereka adalah korban karena menolong Luffy. Luffy benar-benar marah akan hal itu karena mereka bertiga telah menolongnya. Karena sok-sokan melawan sang ratu, Hancock pun memberikan hukuman mati pada Luffy lewat Bakira alias Maung Keling. Namun dengan satu pukulan saja Bakira kalah. Siong! Ya. Luffy benar-benar emosi. Ia melihat ada yang salah pada mereka karena telah menertawakan temannya yang jadi batu dan menyalahkan Hancock juga. Hancock yang biasanya mudah mendapatkan maaf karena kecantikannya tak bisa menaruh sugesti pada Luffy. Sehingga Luffy benar-benar tak terpengaruh kecantikan Hancock. Akhirnya ia pun menurunkan dua adiknya yaitu Marigold dan Sonia untuk membunuh Luffy. Hai, makasih Tian. Nya dan Marigold sebagai pengguna buah iblis langsung menampakkan wujud aslinya. Tapi sebelum pertarungan dimulai, Luffy memindahkan Margaret dan lainnya terlebih dahulu ke sisi arena. Dan setelah siap, mereka pun bertarung. Anda Sonia. Luffy cukup kewalahan karena setiap serangan yang sebenarnya sepele bisa menembus tubuh karetnya. Ia juga menyadari bahwa Hancock, Marigold dan Sonia memakai kebohongan dengan membuat kisah soal kutukan. Padahal mereka adalah pengguna buah iblis. Selain itu, Sonia juga mengatakan bahwa Luffy adalah orang yang lemah karena tak bisa menggunakan haki. Saat dihantamkan ke tanah, kemampuan Luffy kembali normal. Dan pertarungan kembali berlanjut. Luffy bertahan dari jurang arena tersebut. Perkataan Luffy yang tak mengenakan seorang Hancock langsung memerintahkan dua adiknya itu mengeksekusi Luffy tanpa basa-basi. Mereka pun memaksa Luffy melihat hal yang menyedihkan, di mana mereka akan menghancurkan batu Margaret di depan mata Luffy. Luffy benar-benar muak dan tak bisa apa-apa. Tapi saat itu Luffy menggunakan suatu kekuatan intimidasi yang sangat kuat. Dengan kekuatannya itu membuat semua orang tercengang, bahkan kebanyakan dari penonton di sana pingsan. Oke, itu makanya. Ya merote dendaoga. Beberapa orang yang masih kuat berdiri mengatakan bahwa yang Luffy keluarkan adalah haki kuat, di mana hanya satu dari sejuta orang yang bisa menggunakannya. Sonia dan Marigold juga sama. Selain kakak mereka yang bisa, laki-laki yang mereka lawan juga ternyata bisa menggunakannya, bukan berpotensi menjadi raja. Begitu juga dengan Hancock yang mengatakan bahwa Luffy bukan bocah biasa karena bisa menggunakan Housoku Haki. Bocah usena, wash. Omera datset, Suzuki Oze. Tahu akan hal itu, Hancock pun memerintahkan lagi untuk tak bermain-main dengan Luffy dan langsung eksekusi saja. Tapi nampaknya Luffy mulai serius dengan pertarungannya. Walau begitu, Luffy belum menunjukkan kekuatan utamanya. Hey. Ia menggunakan gear secondnya dan benar-benar menghajar dua bersaudara itu.
ヘビが見つけマジなのにあれはまたまたのオロチヘビ神kalah karena Luffy membuat Sonia hampir terjatuh dan terbakarlah punggungnya. Dan Luffy langsung melompat lalu menutupi bagian punggung Sonia yang dirahasiakan itu. Hanko dan Marigold pun sadar bahwa Luffy tidak menyerangnya lagi, melainkan dengan sadar membantu Sonia agar punggungnya tak dilihat semua orang. Semua orang yang hanya tahu soal rumor kutukan langsung keluar dari arena itu, sedangkan Hancock langsung berdiri merasa gelisah. Ia juga meneteskan air mata tak percaya pada situasi ini. Mo, tajam kah? Setelah dia rasa semuanya aman, Luffy turun dari punggung Sonia. Luffy langsung mengecek Margaret dan meminta Hancock mengubahnya kembali jadi manusia. Karena pada dasarnya mereka bertiga hanya membantu Luffy dan tak memiliki salah apapun. Peringat itu, Hancock membuat dua pilihan untuknya. Mengembalikan mereka jadi seperti semula atau dibantu pergi dari pulau Amazon Lily. Dengan senangnya, Luffy bersyukur bahwa mereka bisa diubah seperti semula. Padahal di sini awalnya Hancock hendak menunjukkan sifat asli laki-laki. Namun hasilnya malah berbeda untuk Luffy. Bahkan dengan kerendahan hatinya, seorang laki-laki dengan Hoshoku Haki itu malah merundukkan kepalanya pada Hancock. Katsuto, Otoro, itu tidak menghadapnya setelah dirubah kembali. Margaret dan lainnya keluar dari arena tanpa tahu apa yang terjadi, dan kata Margaret, Luffy dibawa ke istana Hancock, dan tentu saja hal itu membuat mereka terkejut. Di sisi Luffy sendiri, ia sedang di kamar Hancock. Sonia dan Marigold mengucapkan rasa terima kasihnya. Tak lama di balik tirai kasurnya, Hancock meminta Luffy masuk. Di sana Hancock ternyata sudah tanpa busana. Namun si Luffy yang emang bukan tipe orang pada umumnya hanya biasa saja. Hancock pun menunjukkan simbol yang ada pada punggungnya yang mana Luffy pernah melihatnya. Dan ternyata simbol itu mirip seperti simbol di dahi Hachan. Kebetulan Yonba datang meminta Hancock memberitahu saja rahasianya pada Luffy. Yonba yang tahu siapa Luffy langsung membeberkan pada Gorgon bersaudara itu bahwa Luffy adalah bajak laut yang sedang viral karena keonarannya menghajar Tenryubito. Mendengar ia menghajar Tenryubito, Gorgon bersaudara itu kaget seketika. Hancock juga terus memvalidasi kebenarannya. Setelah ia menceritakan simbol yang ada pada punggungnya itu, yang mana simbol itu adalah cakar naga yang tidak bisa hilang, yang mana dibuat oleh para Tenryubito pada budaknya. Termasuk Hachan, Hancock dan dua adiknya dalam kata lain adalah mantan budak para Tenryubito. Saat berusia 12 tahun, mereka bertiga sudah jadi junior di bajak laut Kuja. Tapi tiba-tiba mereka diculik oleh seseorang dan dijadikan budak. Singkatnya, ada seseorang yang dengan hebatnya memanjat dinding besar Red Line dan menyelinap ke tanah suci Mary Joa. Pria tersebut bernama Fisher Tiger, seseorang yang akan memimpin bajak laut manusia ikan. Ia meruntuhkan dan membebaskan para budak di sana tanpa pandang bulu. Bahkan mereka bertiga yang berhasil lolos juga tetap bisa berhutang budi para Fisher Tiger itu. Singkatnya, karena sudah jadi musuh pemerintah dunia, Tiger membentuk bajak laut manusia ikan dengan nama bajak laut matahari. Para anak buahnya yang mantan budak dan memiliki simbol perbudakan, mereka tutupi dengan simbol bajak lautnya. Tapi tak semua kru bajak laut matahari adalah mantan budak, karena simbol matahari dibuat di semua anggota kru. Fisher Tiger juga sudah lama mati dan krunya membuat kelompok bajak laut sendiri-sendiri. Selain itu, lebih ironisnya lagi, Hancock dan dua adiknya diberikan buah iblis sebagai budak oleh Tenryubito hanya untuk menghiburnya. Dan Hancock benar-benar trauma akan hal itu. Hancock pun menanyakan pada Luffy setelah tahu bahwa dirinya mantan budak apakah ia membencinya. Dengan bingung, Luffy jawab kagaklah. Dengan jawaban itu, hati Hancock sedikit terbuka. Bahkan ia sampai mau membantu Luffy untuk kemanapun tujuan selanjutnya. Dikarenakan Luffy ingin kembali ke Sabaody, Hancock akan membawa Luffy besok berlayar di sana. Dengan senang, Luffy pun mengatakan bahwa ia akan meninggalkan pulau itu besok pagi. Mendengar itu, Hancock tiba-tiba merasa aneh. Tak menghiraukannya, Hancock juga mengajak Luffy untuk pesta perjamuan pada malam hari itu. Singkatnya, pesta perjamuan pun dimulai. Luffy makan sesuka hatinya di sana. Ia juga jadi pusat perhatian karena laki-laki sendirian di sana. Dengan kelakuan yang konyol, Luffy merubah situasi ketidakpercayaan para wanita di sana menjadi sesuatu yang menghibur. Karena Luffy jadi pusat perhatian semua wanita, ia pun kabur bersama Margaret. Sedangkan Hancock hanya bisa gelisah tanpa ia ketahui alasannya. Entah mengapa, setiap ia memikirkan hari esok, ia sangat gelisah, bahkan sampai pingsan dan sakit.
Luffy dibawa ke kediaman Yonba. Di sana Yonba memberitahu Luffy bahwa berita besar sedang terjadi. Luffy juga baru tahu bahwa Hancock adalah seorang Shichibukai. Lebih kagetnya lagi, ia baru tahu bahwa Ace, kakaknya, akan dieksekusi seminggu lagi dan berada di penjara terkuat Impel Down. Bahkan bajak laut besar Shirohige telah melakukan aksinya di lautan sebagai penyelamatan pada krunya yaitu Ace. Ace, Shoke. なんでも今回の俺の兄ちゃんなんだよ。Nanto. Tentu saja, ini jadi kabar buruk untuk Luffy. Ia benar-benar terkejut dan ingin pergi menyelamatkannya ke Impel Down. Awalnya Luffy akan ke Sabaody dulu untuk mengumpulkan teman-temannya. Tapi Nenek Yonba mengatakan untuk sampai di Sabaody saja, mereka bisa sampai seminggu. Sedangkan ke Impel Down juga sama. Tapi jika Luffy naik kapal angkatan laut, bisa sekitar 4 hari lewat arus khusus yang digunakan pemerintah dunia. Karena arus khusus itu terhubung ke 4 titik, yaitu Enies Lobby, Impel Down, dan Mabes Angkatan Laut. Hal itu dinamai gerbang keadilan yang hanya bisa diakses oleh pemerintah dunia. Saat Luffy melihat Vivre Card Ace juga mulai terbakar sepenuhnya. Ia benar-benar ingin menyelamatkan kakaknya itu. Tak ada pilihan lain selain Luffy bisa membujuk Hancock untuk mau bekerja sama kembali dengan pemerintah dunia. Di sana Hancock bisa memanfaatkan statusnya untuk menyelinapkan Luffy ke Impel Down. Itu juga jika Hancock mau. Shichibukai, sono gado. Saat Yonba dan Luffy menemui Hancock, ternyata Hancock malah sakit parah. Setelah dicek oleh Yonba, Hancock ternyata sakit cinta. Maka dari itulah, saat Yonba membawa Luffy untuk Hancock, ia bersemangat untuk menemuinya. Luffy pun bicara 4 mata dengan Hancock. Ia meminta bantuannya tadi, tanpa basa-basi Hancock membantunya sepenuh hati. Singkatnya, Yonba jadi kepo dan khawatir soal Hancock, karena pada dasarnya, cinta adalah virus bagi penduduk Amazon Lily. Tapi tetap saja, Hancock benar-benar tak bisa menolak bantuan dari Luffy. Ingat ini, Sakarai Rukia. Koi Kenino na. Nampaknya Hancock memulai rencananya. Ia menghubungi kembali Momonga dan setuju atas perintah angkatan laut itu. Mereka pun bersiap dan pergi dari Amazon Lily. Mereka pun menemui Momonga yang menunggunya selama 2 hari di tengah lautan Calmbelt. Hancock dan Momonga memenuhi syaratnya bahwa ia ingin ke Impel Down terlebih dahulu. Karena prioritas Angkatan Laut adalah mengumpulkan Shichibukai, Momonga menyetujui permintaan Hancock. Si Luffy juga berada dalam jubah Hancock dan tujuan mereka sekarang adalah ke Impel Down menggunakan Angkatan Laut itu. Selain itu, Hancock juga mengubah kembali para kru Momonga dan memulai pelayarannya. Di sisi Sengoku, ia pun telah mendapat laporan bahwa Shichibukai telah menyetujui untuk rapat dan berkumpul. Kecuali Shichibukai Jinpei, yang menentang pertempuran ini bahkan rela mencopot status Shichibukainya. Ia juga mendapat laporan lain, bahwa Kizaru telah menangkap banyak bajak laut di Sabaody berjumlah lebih dari 500 orang, sehingga Impel Down kekurangan tenaga kerja. Selain itu, laporan lain datang bahwa 23 kapal angkatan laut yang memiliki Shirohige telah menghilang. Dan tampaknya Shirohige telah memulai peperangannya di lautan. Mereka benar-benar kekurangan informasi akan seberapa banyak pasukan yang Shirohige kerahkan. Di sisi lain, Garp, ia sedang menjenguk cucunya yaitu Ace di Impel Down. Tampaknya ia hanya memastikan cucunya itu tak mati di penjara. Singkatnya, Luffy bangun dari tidurnya. Ia terus mimpi buruk soal teman-temannya yang hilang. Sedangkan Hancock yang berusaha menangkannya terus baper dan halu karena cintanya pada Luffy. Di penjuru bumi lain, seorang kakek tua yang tinggal sendirian kaget mendengar sebuah ledakan. Setelah ditelusuri, ternyata adalah wanita yang jatuh entah dari mana. Setelah membawanya dan merawatnya selama beberapa hari, Nami bangun dari tidurnya. Tanpa mau berinteraksi dengan si kakek, Nami terus murung mengenai peristiwa yang dialaminya. Kakek itu pun menenangkannya dengan minum teh dan menunjukkan alat pengendali udara yang dimilikinya. Nami yang kagak terhibur akhirnya berusaha untuk pergi dari sana dan menemukan teman-temannya kembali. Namun ternyata cuaca di tempat itu sangat ekstrim karena badai benar-benar membuatnya sulit untuk pergi dari sana. Si kakek yang ramah akhirnya meminjamkan kamar mandi untuk Nami. Di sana Nami terkejut karena yang keluar dari showernya adalah awan. Setelah mandi dan minum teh kembali, si kakek meminta izin Nami untuk pergi sebentar. Anehnya, walau dengan cuaca yang ekstrim, si kakek bisa berjalan dengan mudah melewatinya. Nami yang gak mau berlama-lama di tempat itu membawa alat tadi. Ia pun berusaha mengubah cuaca ekstrim di sana menjadi sangat cerah.
Si kakek pun kembali dan memuji Nami. Saat Nami pamit pergi, ia terkejut dengan tempat di sana. Kata si kakek, tempat ini adalah pulau langit mini bernama Wetheria, di mana penelitian cuaca di muka bumi dilaksanakan. Selain itu, badai tadi juga adalah penelitian mereka. Beralih ke suatu tempat, badai es nampaknya membuat kedinginan seorang kakek dan bocil. Anjing mereka yang memiliki teknologi khusus menemukan sesuatu di tumpukan es. Saat mereka menyerangnya, ternyata Frankie yang terdampar di tempat itu. Karena kepribadian Frankie yang lucu, si kakek itu pun menjelaskan bahwa tempat ini adalah kerajaan masa depan, Biltmore atau Pulau Karakuri. Karena Frankie membeku pingsan, mereka pun membawanya ke klinik. Di sana, para dokter juga menggunakan teknologi untuk menganalisis energi pada tubuh Frankie. Setelah sehat kembali, Frankie nampak berbeda penampilannya. Itu dikarenakan di kota mereka tak ada cola dan menggantinya dengan teh. Tampaknya Frankie terhempas ke pulau ilmuwan. Kembali pada Luffy, Hancock terus memarahi kru angkatan laut di sana. Ia ingin mereka melayani ratu dengan memberikannya makan 100 kg per hari. Ya mau gak mau, karena ia seorang Shichibukai, mereka pun nurut padahal semua makanan itu hanya untuk Luffy seorang saja. Karena ia ratu paling cantik, tentu angkatan laut mesum kadang nakal dan ngintip, yang ujung-ujungnya jadi batu oleh Hancock. Sedangkan di sisi dunia lain, Chopra sedang sekarat dan kelingan. Yang ia pikirkan sekarang adalah teman-temannya. Namun saat bangun, ia malah ada di sarang burung raksasa. Setelah dipermainkan oleh dua burung besar itu, ia jatuh ke dasar pulau. Untungnya ia masih hidup. Awalnya ia putus asa di sana, tapi karena ingat punya favorite card, ia pun bersemangat untuk survive di pulau itu. Buruknya, ia malah ditangkap dan dianggap hewan oleh suku di sana. Saat sedang dimasak, suku itu diserang oleh burung raksasa tadi. Untungnya Chopper bisa lolos dari talinya, yang mana ternyata Chopper berada di kerajaan Torino, di mana burung-burung hidup dengan manusia. Kita juga diperlihatkan pada pulau impian di Grand Line, yaitu Pulau Momoyero. Sanji yang terdampar di sana diselamatkan oleh wanita cantik. Wanita itu memberikan sapu tangan yang digunakan untuk mengelap luka Sanji. Tapi saat Sanji bangun, ia pun malah pergi. Sanji yang gila wanita mengejarnya sampai ke rumahnya. Wanita bernama Elizabeth itu terus menggoda Sanji. Jelas saja Sanji tergoda sampai masuk ke rumahnya. Saat Elizabeth hendak memeluk Sanji, ternyata wujudnya seperti dugong. Sanji pun berteriak dan berusaha pergi dari sana. Sanji juga mulai mengetahui bahwa wanita-wanita di sana jatuhnya lebih kaya Shimel daripada Banshee. Katanya di pulau itu dihuni oleh para wanita saja, tumbuhan dan hewan juga terlihat feminim, dan mereka semua berhati wanita. Tempat Sanji terdampar adalah kerajaan Kamabaka. Kembali ke sisi Luffy, dalam perjalanannya, ia enak banget dilayanin Hancock. Hancock iseng nanya siapa aja kru Luffy. Setelah tahu ada dua wanita bernama Nami dan Robin, ia benar-benar cemburu. Di sisi penjuru bumi, Robin dibangunkan oleh seorang bocil. Karena kasihan, bocil itu membantunya dan mengajak ke kediamannya. Tapi di sana nampaknya Robin tak diterima oleh rekan-rekan si bocil. Tapi rekan-rekannya itu tak peduli pada bocil bernama Sora itu. Mereka tak mau tahu resiko yang Sora terima jika membawa wanita itu. Robin diajak ke kamar Sora, tapi Sora langsung pergi untuk bekerja padahal sudah larut malam. Robin masih teringat temannya dan menyimpan favorite card mereka. Singkatnya, setelah Sora pulang, Robin kaget dengan pakaian Sora yang acak-acakan dan kotor. Kata Sora, ia bekerja membuat jembatan, dan jembatan itu sebagai penghubung antara pulau. Katanya juga, pembangunan belum rampung padahal sudah 100 tahun. Sora pun mengulik kisah Robin, dengan menceritakan kisah petualangannya di Skypiea. Sora dan rekannya ikut tertarik mendengar cerita itu. Tapi seorang rekan Sora yang jahanam melaporkan keberadaan Robin pada penjaga. Setelah ditelusuri, Robin pun bersembunyi, namun Sora dipaksa mengakui bahwa ia menyembunyikan seseorang di rumahnya. Di sisi penjaga yang lain, ternyata sudah babak belur dihajar Robin, sehingga kapten yang menginterogasi Sora terpaksa pergi dari sana. Tak beruntung, Robin tertangkap dan hendak dijadikan budak pekerja seperti Sora di sana. Katanya, para pekerja di sana adalah mantan kriminal dan orang-orang yang menentang pemerintah dunia. Saat ditanya kapan selesai pembangunan jembatan itu, petugas di sana menjawab gak tahu dan konstruksi bangunannya sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Beralih ke Pulau Boin Archipelago. Di sana, ada Usopp yang masih semangat berbohong. Di sana ia juga survive dan pengen balik ke teman-temannya lagi. Tapi pulau itu cukup menyeramkan. Usopp yang dikejar Bang Bung Hidung diselamatkan oleh seseorang. Orang itu pun mengenalkan dirinya bernama Herakles. Usopp pun meneliti isi pulau tersebut. Tapi karena unik, ia pun dikejar-kejar tumbuhan di sana. Kata Herakles, hutan itu bernama hutan liar Greenstone. Balik Luffy dan Hancock. Hancock terus overthinking soal kecemburuannya.
Sedangkan angkatan laut di luar sepertinya curiga karena mendengar suara laki-laki di dalam sana. Sedangkan di Pulau Kuraigana, ada Perona yang udah beberapa hari survive dalam kesendirian di tempat itu akibat dihilangkan oleh Kuma. Tak lama ada sesuatu yang jatuh di hutan itu yang ternyata adalah Zoro. Tentunya Perona kenal si Marimo dan merawatnya selama beberapa hari. Setelah bangun, Zoro kaget dan berusaha kembali pada Luffy. Namun Perona yang was-was terus pakai negatif hollow-nya pada Zoro. Yang akhirnya Zoro diubah jadi Kumasi oleh Perona. Pada akhirnya Zoro pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Padahal sebenarnya Perona hanya ingin ditemani karena kesepian. Tapi tentu saja Perona tak bisa membiarkan Zoro pergi. Di sisi lain lautan ada sebuah desa yang sudah hancur. Di dalam sebuah rumah yang berdiri di antara runtuhan itu, para satanik sedang memuja dan meminta pertolongan pada sang Raja Iblis Satan. Tak lama Satan itu sendiri muncul. Hideo Permintaan para satanik itu terkabul. Satan telah datang yang ternyata adalah Brook. Padahal si Brook cuma mikirin Luffy dan teman-temannya dan berniat pergi untuk menyelamatkan mereka. Tapi disalahartikan oleh para satanik itu, bahkan sampai rela memberikan darah dan sempak mereka. Kembali pada Luffy, Hancock yang dicurigai berhasil mengelabui bahwa ialah yang memakan semua makanan dan sendawa seperti pria. 6 hari sebelum eksekusi Portgas di Ace, Shirohige telah melumpuhkan semua mata-mata yang mengawasinya dan ketegangan di markas besar pun memuncak. Beberapa wilayah di Marineford telah dijaga oleh para pasukan terkuat Angkatan Laut. Beberapa yang kita kenal juga hadir seperti Kapten T-Bone, Jonathan dari GH, Hina dengan 2 bawahannya yaitu Django dan Full Body. Smoker dan Tashigi, pokoknya semua pasukan yang mengatasnamakan keadilan berkumpul di markas besar Angkatan Laut. Sementara itu di Marijoa, para Shichibukai mengadakan rapat sebelum peperangan. Izuremo tenyaman ngaerarenai. Di sisi Ace, ia masih bersama Garp. Di sana, Garp mengatakan bahwa seluruh dunia menjadi kacau karenanya. Di sini, Ace meminta Garp untuk membunuhnya saja langsung daripada dieksekusi. Tapi Garp mengatakan, meskipun ia membunuhnya di sana, Shirohige tetap akan melanjutkan peperangannya. Dimoto melareng. Ya sih.